Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk menyemangati kita, berdiri kita ya sebentar ya. Sudah semangat. Baik. Telkom Group. Solid. Telkom Group. Spirit. Telkom Group. Smart. Telkom Group. Solid. Spirit. Smart. Terima kasih. Jangan berdiri, jangan duduk dulu. Mohon yang di belakang agak maju ke depan. Balik kanan. Jadi sambil silakan langsung menempati tempat duduk yang di depan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya sampaikan atas kehadiran rekan semua. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya di pertemuan pertama, bahwa ceramah agama kita di tahun 2017 ini, program ceramah agama di tahun 2017 ini kita kemas sedemikian rupa sehingga secara tema akan menyesuaikan dengan program PCM Telkom. Ini adalah buku silabusnya. Jadi kalau di pertemuan pertama, Kang Asep ya, kita sudah mencoba mengemas beberapa tema. Yang pertama tentang pengertian dasar Allah, bekerja bersama Allah, kemudian pengertian bekerja sama Allah, kemudian mengapa seharusnya bekerja sama Allah, kemudian Allah dan kreativitas manusia. Dan pada kesempatan kali ini mungkin mulai menginjak ke topik bagaimana menciptakan kesuksesan dengan Allah. Saya tidak akan berpanjang-panjang kata. Saya mungkin ingat itu, mohon teman-teman nanti mengajak di pertemuan berikutnya sehingga lebih banyak lagi yang hadir. Selanjutnya mungkin kami persilahkan Kang Asep untuk membuka acara ini, dan selanjutnya silahkan diperkenalkan siapa pembicaranya. Ustaz kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Biasa aja. Ya, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas inspirasi pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan tambah banyak manfaat dari program-program kita. Hari ini saya tidak akan menyampaikan materi karena ada pembicara yang jauh lebih berbobot dari saya, berbobot dari berat badannya. Kalau ilmunya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Beliau ini senior saya di Akademi Trainer. Jadi kalau saya angkatan ke-7 2012, beliau itu angkatan tua. Makanya wajahnya juga agak muda. Beliau Ustaz Zulfikarullah, nanti mungkin memperkenalkan diri, beliau lebih paham. Beliau juga aktif di ACT dan beberapa kali juga ngisi di program bukan Spacetune tapi di RCTI, MNC dan beberapa program kajian di televisi. Baik, mungkin itu hari ini kita akan membahas tentang hijrah prestasi. Mungkin bertanya-tanya bagi yang kemarin sudah invite di grup, apa sih hijrah prestasi? Biasanya kan kalau hijrah itu hijrah apa gitu kan? Mudah-mudahan hari ini kita coba diskusikan tentang hijrah prestasi. Setiap kita pasti ingin berhasil kan? Berhasil? Berhasilnya mau banyak atau dikit? Banyak. Mau uangnya banyak atau dikit? Banyak. Istrinya mau banyak atau dikit? Sedikit itu relatif, sedikit itu relatif. Maka selalu ada pilihan, gitu kan? Yang baik dengan yang buruk, yang banyak dengan yang sedikit. Ibu-ibu juga sama. Kalau misalkan ada yang baik dengan yang buruk, pilih mana Bu? Baik. Kalau ada madu dengan racun, pilih mana? Madu. Kalau mau di madu atau di racun? Di mana? Sekalian. Paling gak gue banget. Racun. Ya, kita tidak sedang membahas itu. Insya Allah kita sedang membahas bagaimana kita melakukan hijrah prestasi. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan hijrah prestasi kita menjadi lebih baik dan kehidupan kita juga insya Allah mudah-mudahan jadi lebih baik. Nah, oleh karena itu kita panggilkan jauh-jauh dari Jakarta Ustaz Zulfikarullah, panggilannya Ustaz Zul. Kalau di kami nyebutnya Pak Kiai. Karena jenggotnya lebih panjang daripada saya, gitu kan. Baik, kepada Ustaz Zul kami persilakan. Terima kasih Pak Ustaz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Batam jangan lupa beli nasi kotak. Sungguh sayang Ustaz sudah mengucap salam tapi jawab salam masih kurang kompak. Sekali lagi
bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salamnya dengan ikhlas. Kalau hidupnya sedang susah, Allah berikan kemudahan. Amin. Sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Insya Allah yang belum punya jodoh, Allah berikan jodohnya yang terbaik. Amin. Amin. Amin juga. Kalau sudah punya, maksudnya apa ya kan? Mudah-mudahan nambahin sesuai dengan apa yang tadi Kang Asep sampaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ustaz Asep. Jadi walaupun beliau kelihatan jauh lebih muda, tapi insya Allah beliau adalah tipikal orang-orang muda yang tua. Karena di zaman Rasulullah SAW ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana kalau misalkan Umar radhiyallahu anhu kemudian melakukan sebuah syuro, maka niscaya kalau dia tidak hadir bersamanya, maka mesti dicari. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang muda yang kualitasnya tua. Nah, maka alhamdulillah hari ini yang hadir juga insya Allah ada Ustaz Asep, dan beliau alhamdulillah memberikan ruang ini kepada saya juga untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang penuh barokah kemudian. Dan hari ini saya diberikan sebuah materi tentang hijrah prestasi. Walaupun kalau kita lihat dalam silabi SCM itu sudah ada kaitannya dengan bagaimana kesuksesan bekerja sama Allah. Karena ternyata di dalam historical kajian di Telkom bahwa bekerja sama Allah ini adalah kurikulum ketiga yang diberikan oleh SCM. Kalau tidak salah di tahun 2013 adalah bekerja bismillah, 2014 adalah bekerja lillah, dan tahun ini adalah bekerja sama Allah. Dan itu sebetulnya baru turun beberapa bulan yang lalu, sehingga memang ini adalah tahapan awal dengan harapan insya Allah bahwa ketika kita bekerja dengan Allah SWT menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Amin. Sebagaimana kalau kita ketahui dalam abjadiyah kehidupan bahwa hidup itu diawali dengan huruf B, yaitu birth, dan ternyata setiap kehidupan akan bertemu akhirnya di huruf D, yaitu death. Tapi yang menarik di antara B dan huruf D ada huruf C, yaitu choices. Bahwa ternyata di dalam antara kelahiran dan kehidupan dan akhir kehidupan ada sebuah pilihan-pilihan. Ada seorang yang memilih untuk dia senang atau sedih, memilih dia menjadi bahagia atau berada dalam sengsara. Termasuk ketika hadir di ruangan ini, kira-kira ini pilihan atau bukan? Kira-kira ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ini mohon maaf, selalu saya katakan kalau ada yang saya tanyakan dijawab ikhlas, ketika saya tanya ikhlas apa enggak ikhlas, umumnya yang jawab ikhlas itu orang yang enggak ikhlas. Kenapa? Karena katanya ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya surat Al-Ikhlas itu berapa ayat? 4 ayat. Dalam satu ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat ada kata ikhlasnya? Tidak ada. Maka kalau hari ini kita mengatakan ikhlas, belum tentu kita ikhlas. Kan Ustaz tanya tadi, maka Ustaz kasih tahu jawabannya. Kalau ditanya ikhlas apa enggak, jawabannya insya Allah. Sekarang saya tanya sekali lagi, berada di ruangan ini ikhlas atau tidak? Insya Allah. Alhamdulillah sudah naik satu level insya Allah. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Paling tidak ya. Jadi insya Allah sudah disampaikan oleh Kang Ustaz. Jadi kalau saya manggil tetap Kang Ustadz gitu ya, karena beliau memang dari daerah Pangandaran, asli Bogor ya. Jadi kalau saya kebetulan orang tua memang ada yang dari Bogor, dari jalur ibu, tapi dari jalur orang tua bapak itu dari daerah Nanggro Aceh Darussalam. Supaya nggak makin penasaran, nama lengkap saya adalah Muhammad Zulfikarullah. Jadi kalau misalkan kita bertemu, wah Ustadz kepanjangan namanya, ingat aja lagunya Bang Roma Irama. Salah satu judulnya adalah Zulfikar. Nah yang jawab ini kelihatan genrenya beda sama yang lain. Tapi nggak apa-apa. Lagu Roma Irama ini masuk semua. Baik genre di atas 50 ataupun yang di bawah 50-an ya. Jadi ya alhamdulillah saat ini tadi sudah disampaikan bersama-sama Ustaz Asep di Akademi Trainer, dan saya juga alhamdulillah diberikan amanah bersama teman-teman di Kubik sebagai trainer, Kubik Training and Consulting. Alhamdulillah hari ini juga dapat amanah untuk memimpin Korps Dai Kemanusiaan Sahabat Inspirasi Kemanusiaan ACT, dan juga menjadi direktur dari Lembaga Wakaf Center of Wakaf Bandung. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Karena tadi judul lagu Zulfikar, kalau kita lihat Bang Roma Irama membawakan, itu dia senang berbagi kemana-mana. Dan alhamdulillah hari ini saya juga senang berbagi dengan Bapak Ibu yang berada di Telkom Internasional. Beri aplaus untuk kita semua. Kalau tadi Ustaz Asep katakan ya wajahnya mungkin agak kelihatan sedikit lebih lanjut, tapi pada usia saya jauh lebih muda dari beliau sebetulnya. Dan alhamdulillah saat ini sudah berkeluarga, istrinya alhamdulillah 1, anaknya baru 5 ya.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi fastabiqul khairat di antara kita. Kelihatan kalau di sini kayaknya putra-putrinya masih belum sampai 5 ada ya? Ada yang Oh, ada yang sudah 6. 5. Oh 5, alhamdulillah. Berarti kita saja panas di belakang. Ya. Istri? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, ini belum selesai. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini adalah sesinya semi ta'lim, semi seminar, semi training, maka izinkan materi ini kita akan kemas dengan pendekatan training. Mudah-mudahan materi ini menjadi sebuah materi yang menarik. Karena ketika didesain oleh teman-teman SCM di Telkom itu, memang pendekatannya sangat tasawuf. Tapi ketika kemudian kita turunkan sesuai dengan siapa yang menyampaikan, itu menjadi indah. Dan sebelum saya memulai daripada rangkaian materi kita hari ini, saya ingin mengawalinya bagaimana kabar Bapak Ibu siang hari ini. Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah itu menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena katanya everything is beautiful when you are grateful. Semuanya akan menjadi indah kalau kita mampu bersyukur. Sehingga walaupun hari ini di hadapan kita hanya ada yang namanya aqua atau air mineral, ternyata kira-kira indah atau tidak? Banget. Alhamdulillah. Dapat tempat duduk yang enak kayak begini, enak apa enggak? Apalagi yang dia ada di pojokan nggak kelihatan sama Ustadz, lebih enak. Karena kadang-kadang yang namanya mereka datang ke majelis taklim biasanya ada aja pembenaran untuk ada duduk di pojokan dan nggak kelihatan sama Ustadz ya. Sehingga ketika yang lain ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah, dia kaget, dia lanjutkan ahyana ba'dama amatana wa iyyana. Maka harapan kita mudah-mudahan teman-teman bisa hadir di sini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Siap? Dan di sisi yang lain, ternyata di antara tanda kebaikan Islam diri seseorang, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri orang Islam itu baik adalah ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Hari ini yang namanya taklim seperti ini, kajian dengan model seperti ini, kira-kira manfaat atau tidak? Insya Allah. Dan kalau kita lihat yang hadir di sini jauh lebih banyak daripada yang masih ada di luar, betul? Yang jauh betul ini kira-kira dilihat dari mana, kan begitu ya? Ya mudah-mudahan ini menjadi dorongan. Karena ternyata tidak semua kita sama memiliki pandangan. Banyak yang bilang, yang namanya ngaji itu aja, Bahkan ustadznya nggak tahu apa dia nanti serius, apa dia lucu. Makanya kadang-kadang sebelum ngaji nanya, ustadznya siapa? Fulan, lucu apa enggak? Lucu. Wah kalau lucu saya datang, kalau lucu saya nggak datang, gitu kan? Jadi kalau hari ini saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini bukan karena nyari lucu atau nggak lucunya, betul? Tapi karena kita ingin mencari manfaat. Karena hari ini banyak orang yang mencari sesuatu yang padahal menurut mereka manfaat, pada sebetulnya enggak. Salah satunya di saat BBM sekarang lagi naik, ternyata ada penyakit masyarakat juga yang namanya BBM. Yang pertama ini singkatan, BBM ini BBM. Yang B pertama adalah burung. Orang yang biasa miara burung ternyata bisa menghabiskan waktu lebih banyak daripada ketika dia menggunakannya untuk ibadah. Betul atau tidak? Di sini ada yang biasa miara burung? Alhamdulillah nggak ada ya. Oh yang batuan ya. Jadi nggak apa-apa. Oke. Yang kedua ada B batu cincin. Ya. Saya mana lihat di sini, tapi kelihatannya kalau ada penggila-penggila batu ya, apakah itu batu bacan, batu solar? Ya nggak saya nggak nuduh Pak ya. Ya. Tapi karena hari ini ada yang mereka bisa beli berjuta-juta untuk sebuah batu, tapi ternyata begitu di sebelahnya tetangganya ada yang sedang sakit, kita kemudian ada upaya-upaya pemurtadan di negeri-negeri itu luar yang ada di daerah kita ternyata tidak turun untuk berkontribusi. Dan yang ketiga, ternyata virus penyakit masyarakat hari ini ada juga M, yaitu mancing. Tapi hari ini saya lihat di sini nggak ada yang lebih mancing, betul ya? Setidaknya memancing keributan, jangan memancing keributan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan bukti kebaikan Islam kita pada diri kita. Karena kalau kita lihat di antara keutamaan kita menghadiri majelis ilmu, bahkan Rasul SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut di dalam lubangnya dan ikan di dalam lautan, benar-benar bersolawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan belajar kebaikan ilmu agama kepada manusia.
Maka mudah-mudahan hari ini kita hadir bukan hanya saja kita, tapi juga para malaikat, bahkan para binatang dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini ikut mendoakan kebaikan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sukses mulia. Wah, ini materinya beda ya kawan. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Jadi Namanya berapa, istrinya berapa? oh iya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga kalau kita katakan kita siap untuk memulai hari ini dengan membersihkan hati-hati kita, siap? Siap. Insyaallah. Oke, kalau hari ini kita ngaku siap, apa buktinya? Sekarang saya ingin melakukan sebuah simulasi, boleh? Boleh. Nah, kita coba angkat kedua tangannya. Ya, kita akan minta kesediaannya bahwa ternyata di antara sel-sel saraf yang ada di dalam tubuh kita, khususnya anggota tangan ini, ternyata saling bertautan satu dengan yang lain. Sekarang saya minta coba kesediaannya untuk saling bertautan seperti ini. Kemudian digeserkan secara perlahan, tapi makin lama makin cepat. Bisa? Oke, sekarang letakkan di bagian pipi kita. Yang tadi mungkin sudah mulai kedinginan, sudah mulai hangat. Oke, yang kedua. Coba. Sekarang letakkan di bagian mata kita. Yang mulai ngantuk-ngantuk, ketarik gravitasi, sudah mulai bangun. Alhamdulillah. Yang ketiga. Lebih cepat. Sekarang letakkan di bagian punggung leher belakang kita. Ya, kalau yang semalam nyalahin bantal, kalau bantal bisa ngomong apa, salah saya kan. Oke. Yang terakhir, lebih cepat. Sekarang letakkan di dagu kita. Dagu Pak Dagu. Dagunya ada di mana? Jadi boleh sih ngakunya siap Ustaz, matanya udah di Ustaz, telinganya dengerin Ustaz, tapi padahal pikirnya sedang melayang-layang ada di alam yang lain, ya kan? Maka mudah-mudahan hari ini semuanya bisa konsentrasi, bisa sepakat bahwa kita insya Allah hadir di ruangan ini menghadirkan seluruhnya sampai acara ini selesai. Sepakat? Sepakat. Supaya enak, kalau ditanya sepakat jawabnya setuju, kalau ditanya setuju jawabnya sepakat. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain tadi sudah disampaikan hijrah prestasi bekerja sama Allah. Karena insya Allah definisi bekerja sama Allah itu sudah disampaikan oleh Ustadz Asep di beberapa pertemuan sebelumnya. Maka hari ini ada yang sebagian saya refresh dan ada yang kemudian saya akan tambahkan. Namun ala kulli hal, saya akan memulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Apa sih alasan Bapak Ibu setiap hari berangkat dari rumah dari semenjak matahari terbit sampai bahkan matahari sudah terbenam? Boleh saya tahu kira-kira alasannya apa? Menjemput rezeki. Ya, silakan Pak, angkat tangan. Menjemput rezeki. Menjemput rezeki, subhanallah. Dan selama ini jemputannya selalu terlambat atau tidak? Terlambat. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan ya. Amin. Oke, yang lain kira-kira? Ibadah. Ibadah. Yang mana ya? Super biasa. Ini kalau sudah jawab ibadah. Ibadah kan, makanya saya memulai dengan bismillah dan berdoa. Subhanallah. Dan ini kelihatannya sama saya di depan. Ini kelihatannya kalau sudah jawab begini ini udah nggak perlu digaji lagi. Karena buat ibadah. Oke, next slide. Ya Pak, Cari nafkah Allah. mencari ridho Allah subhanallah. Ini sudah ibarat pejuang ini. Beri aplaus ke Bapak yang satu ini. Karena kelihatannya sudah kemudian bijaksana ya. Insya Allah kira-kira berapa tahun lagi Pak di sini? Tapi kelihatan masih jauh lebih muda. Karena di sini hadir usia kisaran 20-30-an betul ya Pak ya? Iya. Ya, ada 3 di 2, ada 3 di 3 betul ya? Baik. Yang di sebelah sini tadi ada yang angkat tangan Pak? Saya nyari nafkah, Pak. Subhanallah, ini jawaban yang jujur ya. Memang selama ini nafkah nggak ada Pak. Tapi ngomong-ngomong benar ya. Tapi saya yakin walaupun harga BBM sekarang naik ya. Dan pengaruh harga BBM itu ternyata berefek kepada ongkos dan harga kebutuhan kita, betul atau tidak? Ya, harga ongkos, harga kebutuhan naik. Cuma pertanyaannya, gaji kita hari ini ikut naik atau tidak? Ikut. Naik. Naik, Pak. Ini jawabannya bisa doa atau curahan hati. Tapi Realita, Pak. insya Allah kita doakan yang hari ini gajinya belum naik, mudah-mudahan bulan berikutnya Allah berikan yang naik. Tapi jangan lupa kalau sudah diijabah sama Allah, ingat Ustadz yang udah bantuin doa. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ternyata kalau kita hari ini bekerja, ada yang ingin mencari nafkah, menjemput rezeki, mencari keridhaan, kemudian ibadah dan lain sebagainya, maka pada dasarnya intinya yang kita cari ternyata bukan hanya sekedar tentang materi. Karena hari ini Pak, saya bekerja pengen cari uang, ternyata uang tidak bisa memberi kebahagiaan, betul atau tidak? Hari ini banyak orang yang punya banyak uang, tapi mereka hidupnya jauh dari kata bahagia. Tapi saya yakin di sini, insya Allah kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini sudah di atas 20 koma. Maksudnya setelah tanggal 20 terus koma ya. Tapi jangan, insya Allah kita doakan betul-betul 20 koma ke atas ya. Pak, saya nggak nyari masalah uang. Yang penting saya punya rumah mewah, punya rumah 3 tingkat, di depan ada kolam renang, di bawahnya ada basement. Di basement ada mobil yang saya pakai setiap hari sesuai dengan warna baju. Jadi kalau hari Rabu pakai baju merah, mobilnya warna Merah. Kamis bajunya putih, mobilnya warna hijau. Yang repot giliran hari Jumat pakai baju batik, mobilnya. Kalau hidup ternyata kalau ngejar yang namanya sebatas ini, kerja hanya sebatas ini, kita nggak akan pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Ada yang bilang, Pak, saya nggak butuh tentang materi itu, termasuk rumah dan sebagainya. Yang penting saya best employee. Yang penting saya dapat pujian, pegawai terbaik. Nah, WS ini kelihatannya yang sudah pernah berkali-kali ini ya. Karena ternyata pujian dari makhluk itu belum tentu belum tentu membawa kebaikan, tapi pujian dari Allah itu sudah pasti menjadi sebuah kebaikan. Dan oleh karena itulah, maka kalau kita katakan ternyata ketika kita bekerja pada dasarnya adalah kita adalah menjalani sebuah perjalanan kompetisi hidup yang berada dalam skema jangka panjang. Life is a journey of competition. Hidup adalah sebuah perjalanan kompetisi yang jangka panjang. Dan di dalam konsep itu, maka ternyata begitu juga kehidupan. Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah menegaskannya di dalam surat Tabarok atau surat 67 ayat yang kedua. Mohon kesediaannya dibuka Qur'annya Bapak Ibu. Subhanallah. Ini kelihatan jamaahnya hafal Al-Qur'an juga. Hafal 30 juz di luar kepala. Di dalam kepalanya wallahu a'lam ada berapa juz. Karena ngaji kan, katanya ngaji betul ya. Surat 67 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Ahsanu amal. Maka baik hidup kita, baik berkeluarga kita, termasuk bekerja kita, ternyata ukurannya adalah siapa yang paling baik amal. Maka itulah konsepsi ihsan sebetulnya merupakan sebuah pencapaian yang ingin kita capai di dalam aktivitas bekerja kita. Kenapa? Karena kalau kita ketahui bahwa kita bisa mencapai ihsan, itu tergantung kita sendiri. Sejauh mana kita ingin melangkahkan kaki kita, sejauh mana kita ingin mencapai capaian dari apa yang kita lakukan di dalam bekerja kita. Dan untuk menegaskan hal itu, saya ada sebuah tayangan, mudah-mudahan ini bisa mengokohkan. Maka kalau hari ini kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sekian tahun ke depan, apakah kita hanya akan bekerja dengan kondisi biasa-biasa saja atau melakukan yang lebih dari biasa-biasa saja? Melakukan biasa atau lebih? Lebih. Karena kita tidak ingin bahwa kehidupan kita yang sementara ini kita hanya berada di dalam kategori average, tapi kita ingin berada dalam kategori great. Nah, untuk menguatkan hal itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini.
seperti apa yang akan Bapak Ibu pilih? Apakah sekedar kita hidup biasa-biasa saja atau kita ingin memberikan lebih dari nilai kehidupan kita? Lebih. Kita ingin memberikan lebih. Apakah kita ingin hidup biasa-biasa saja atau bisa mencapai sukses? Sukses. Karena kita ingin menjadi orang-orang yang sukses. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan sukses? Ada yang bisa bantu saya? Masuk surga. Subhanallah. Ini kayaknya ilmunya udah ditularkan Ustaz Asep sebelumnya ya. Sama Ustaz Panca juga. Oh, semua sudah kelihatan dari depan itu wajah ahli surga. Amin. Tapi nggak apa-apa kalau dia mau masuk surga duluan hari ini ya. Oh, nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Insya Allah. Semua pasti nggak apa-apa masuk surga ya. Yang jadi apa-apa kalau nggak masuk surga, betul? Nah, oleh karena itu ternyata ukuran sukses itu adalah ketika kita bisa mencapai apa yang ingin kita tuju. Betul atau tidak? Kalau hari ini Bapak Ibu ditargetkan untuk mencapai penjualan katakan senilai 10 miliar, tercapai, sukses atau tidak? Biasa aja. Karena standarnya triliun ya. Kalau salah, berarti saya coba ulang lagi. Kalau targetnya adalah 10 triliun, kemudian tercapai, sukses? Belum tentu. Belum. Karena targetnya 400 triliun. Subhanallah. Jadi saya nggak perlu nurunin 10 triliun. Tapi nggak masalah. Artinya oke, tercapai 400 triliun, tercapai berarti sukses? Belum tentu. Kalau kita balikin, sekarang kalau kita hidup di sini masih ada yang jomblo? Masih. Yang mana orang? Belum sukses. Bukan saya yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Ya, jadi insya Allah. Kalau dia biasa kan gini Pak, begitu dia belum menikah, dianggap kalau sudah bisa menikah dianggap sukses? Belum tentu. Kenapa belum tentunya? Belum tahu. Bagaimana mencapai kesuksesannya itu sendiri? Betul. Dengan Artinya mendekati orang. minimal kesuksesan itu apa yang ingin kita capai itu tercapai. Seorang bujangan kalau targetnya menikah dan kemudian dia menikah dianggap sukses? Iya. Dianggap sukses. Dia menikah, targetnya punya anak dianggap sukses? Dia kerja, punya gaji sekitar 20 juta sebulan, tercapai, dianggap sukses? Cuma pertanyaannya, apakah sukses sudah menjamin seseorang bahagia? Itu maksud saya. Karena ternyata sukses itu adalah merupakan sebuah capaian dari tujuan sebuah pekerjaan. Tapi ternyata tidak semua yang dikatakan orang sukses itu bahagia. Lalu bagaimana Pak memahami konsepsi sukses, bahagia, mulia dan lain sebagainya? Maka saya ingin sampaikan bahwa ternyata di dalam hidup kita itu apa yang kita cintai memiliki dampak. Kalau hari ini kesuksesan hanya diukur sebatas ukuran dunia, maka akan sampai di batasan dunia. Tapi kalau kita tadi mencintai sampai di ukuran akhirat, maka apa yang kita lakukan juga akan bernilai transformasional sampai kepada akhirat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan, man kana fid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dunia adalah ambisinya, niscaya Allah cerai-beraikan urusannya, dijadikan kefakiran di hadapan dua matanya, dan Allah tidak memberikan dari harta dunia ini kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Maka kalau kita hari ini hanya mengejar dunia, ternyata itu tidak akan memberikan kita sebuah kebahagiaan yang hakiki. Lalu bagaimana dengan kalau kita mengejar akhirat? Maka Nabi menjelaskan, wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang akhirat menjadi keinginannya, niscaya Allah Ta'ala akan kumpulkan baginya urusannya. Di dalam hadis yang lain, penafsirannya adalah dimudahkan segala urusannya, dijadikan kekayaan di dalam hatinya, dan didatangkan kepadanya dunia bagaimanapun keadaannya. Rawahu Ibnu Majah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kalau kita hari ini kerja mencapai 400 triliun itu hanya ukuran dunia, mohon maaf, bisa jadi hanya sebatas itu yang kita dapat. Tapi ketika kita nilaikan, kalau kita capai ini ada sebuah nilai manfaat yang akan kita berikan, maka insya Allah kebahagiaan akhirat juga akan kita peroleh. Sepakat? Sehingga kalau kita kembalikan kepada dalil Al-Quranul Karim,
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Di sisi yang lain Allah menegaskan, dan silahkan kalian cari untukmu kehidupan akhirat. Masuk surga betul. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena apa? Hantaran kita di dunia ini hanya sementara. Sehingga kalau kita sudah punya hal demikian, maka ini akan terefleksikan bahwa kita hidup itu harus punya visi, betul atau tidak? Dan visi berdasarkan ayat ini dan dalil hadis sebelumnya menegaskan bahwa setidaknya hidup kita harus punya visi dunia dan visi akhirat. Dan insya Allah Bapak sudah dibahas ya Ustaz. Dan insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya Ustaz Asep yang akan membahas tentang visi. Ya. Karena kenapa? Kalau kita hidup hari ini punya sebatas visi dunia, maka selesai sampai di situ. Tapi kalau kita hari punya visi akhirat, maka subhanallah ini akan membuat kita selalu berenergi. Pertanyaan hari ini, apakah Bapak Ibu punya visi akhirat? Apa visi akhiratnya? Pak, Panca? Masuk surga. Sejauh-jauhnya dari neraka. Iya, sejauh-jauhnya dari neraka. Tapi menarik, jawabannya seragam, masuk surga. Pokoknya di kloset surga, di emperan surga yang namanya surga. Nah, ini jawabannya masih relatif sama. Kalau kita punya visi, bahkan niatkan, ya Allah, pantaskan hambamu bisa memeluk Nabi SAW di tempat Jannatul Firdaus. Dan kami dapat menatap wajah beliau tanpa hijab, karena itulah kenikmatan tertinggi di dalam surga. Maksud saya begitu kan. Berikan aplaus untuk Pak Panca ya kan. Makanya dia kalau pasti nyampe ke saya seperti itu ya. Jadi ala kulli hal, kalau kita punya capaian yang seperti itu, maka ini akan mendorong. Oke, kalau itu sudah saya miliki, apa yang memantaskan saya ketika ada di dunia bisa mencapai visi itu? Inilah yang kita katakan menjadi fondasi hijrah prestasi. Kalau hari ini seseorang tidak punya visi di dalam hidupnya, visi di dalam bekerjanya, visi di dalam beramalnya, maka apa yang dia lakukan itu akan bernilai rata-rata, akan bernilai average. Sepakat? Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam konsepsi kajian kita ini, maka kita mengaitkan di dalam konsepsi Al-Quran, orang yang sukses dan juga bahagia ini dekat dengan istilah al-falah. Dengan istilah apa? Maka di dalam kehidupan kita sehari semalam minimal kita dipanggil hayya 'alal falah. Ya, dalam satu hari, satu malam kita dipanggil 5 kali. Mari kita menggapai kemenangan. Mari menggapai kebahagiaan. Cuma pertanyaannya, kalau sudah datang panggilan azan, umumnya kita bersegera atau nanti-nanti? Segera. Ya. Yang nanti di sebelah sana. Loh, ini beneran. Iya betul, saya nggak bilang begitu juga. Karena saya alhamdulillah kalau dapat kesempatan untuk mengisi taklim di beberapa kantor-kantor, di beberapa pusat-pusat perdagangan di ibu kota ini, kadang-kadang justru begitu khutbah Jumat yang kedua, begitu Ustadz sudah mau selesai barulah dia ngambil wudhu. Tapi insya Allah ini nggak kejadian di sini, ya. Kalau di sini kelihatan tadi sholatnya sudah awal waktu semuanya, ya. Amin. Bahkan kalau giliran subuh berebut untuk datang ke masjid, betul atau tidak? Sampai masjidnya itu membludak keluar, ya. Dan akhirnya dia tidak sampai ke masjid karena dia sampai hanya di hadapan rumah masjidnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya, kalau kita kembalikan nih, bagaimana al-falah itu Allah panggil kepada kita. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun Allah tegaskan, "Qad aflahal mu'minun." Maka menanglah orang-orang yang beriman. Dalam ayat 11, 12. Kenapa mereka menang? Setelah mereka sholat, setelah mereka zakat, menghindari yang tidak manfaat, kemudian menjaga amanat, maka inilah dikatakan oleh Allah SWT, ulaika, mereka adalah orang-orang yang humul warithun. Walladzina hum li amanatihim wa 'adim ra'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha. Maka inilah orang-orang yang menang. Ukurannya itu bukan cuma di dunia, tapi ukurannya di akhirat. Silakan buka Quran surat Ali Imran 185. Nah, di sini juga Allah menegaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Itu tadi yang Pak Panca sampaikan. Maka barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka, dan dia dimasukkan ke dalam
surganya Allah SWT, faqad faz. Inilah orang-orang yang menang. Maka hari ini pertanyaan kita, ingin jadi orang yang menang atau kalah di kehidupan ini? Pengen jadi orang yang menang atau yang kalah? Menang. Maka kalau kita hari ini menjadi orang yang menang, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ini yang akan kita implementasikan di dalam bekerja kita. Karena konsepsi bekerja yang menang adalah ketika dia bukan hanya sekedar mencapai sukses, tapi ada nilai plus-plusnya, yaitu plus kebahagiaan dunia, plus kebahagiaan akhirat. Dan disinilah kemudian muncul konsepsi yang kemarin sudah dibahas, bagaimana kita mendapati hal itu di dalam konsep bekerja ma'allah, bekerja bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah kita mengimplementasikan atau kiat hijrah prestasi di dalam bekerja kita? Dan untuk menjawab hal itu, saya ingin mengawalinya dari sebuah definisi sederhana yang ada di dalam buku referensi itu, bahwa kalau kita definisikan bekerja itu adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan di dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani rohani, serta dilakukan dengan penuh kesungguhan dalam mencapai prestasi optimal sebagai bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu. Jadi bekerja kita bukan cuma sekedar mencari nafkah, bekerja kita bukan cuma sekedar mencari gaji, tapi bagaimana apa yang kita lakukan adalah sebagai bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah. Karena ternyata kalau kita bekerja semata-mata mengharapkan gaji, mohon maaf, kalau boleh jujur, kira-kira lebih banyak bahagianya atau kecewanya? Ya, ini yang jawab ragu-ragu ya. Tapi insya Allah Pak Panca dengan senyuman bahagia ya. Nah, jadi nggak ada masalah dengan itu ya Pak ya. Ya, bekerjanya bukan lagi karena gaji, tapi bekerjanya adalah karena karena bukan hanya gaji, tapi karena kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana pendekatan bekerja sama Allah? Bekerja sama Allah secara sederhananya adalah bagaimana ketika kita di dalam aktivitas kerja, maka bekerja bersama Allah berarti pikiran harus lurus dibimbing wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia memulai dengan niat yang tulus ikhlas, bahwa di dalam pikirannya ketika dia bekerja adalah long term oriented, not short term oriented. Kalau dia bekerja hanya sebatas gaji dan seterusnya, itu bahasanya short term. Tapi kalau dia bekerja adalah sebagai pembuktian pengabdian kepada Allah, itu long term. Maka nanti kelak insya Allah ini akan menjadi wasilah. Di dalam Al-Maidah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepadamu wasilah. Yang apa? Yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelaksanaan dengan cara yang benar, ini artinya sesuai dengan koridor-koridor apa yang Allah ridhai dan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ukuran kesempurnaan sebuah kerja adalah ketika dengan pekerja itu memenuhi unsur-unsur dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka target kita hari ini 400 triliun. Kalau misalkan hanya sebatas mengandalkan skill and knowledge, tidak didasari dengan nilai spirit bahwa yang kita lakukan mendatangkan cinta Allah, maka bukan tidak mungkin banyak di antara kita yang hektik, yang akhirnya stres, akhirnya menjadi beban. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Karena apa? Di ukuran terakhir, hasilnya diserahkan kepada Allah. Cara ukuran manusia, ikhtiar. Ukuran Allah, result, hasil. Walaupun kita tidak bisa mengatakan, Ustaz kalau itu saya diam aja, saya doa banyak-banyak, Allah turunin hasil. Enggak. Karena kita ada lapangan ikhtiari dan ada lapangan di mana itu adalah hak prerogatif Allah di dalam urusan hasil. Maka tugas seorang muslim, tugas seorang mukmin adalah bagaimana menguatkan sikap tawakal dia. Sikap tawakal. Karena yang namanya tawakal itu bukan pasrah. Nabi SAW ketika berperang, dia tidak petatan petenten, nggak pakai baju zirah. Beliau pakai baju zirah. Ini bentuk tawakal. Atau ada yang selalu diberikan perumpamaan, yang namanya tawakal, kalau kita bawa kendaraan, bukan kita taruh di kendaraan tanpa kemudian kita kunci, kita serahkan sama Allah. Nah itu bukan. Tapi kita kunci, kita letakkan di tempat yang aman, itu namanya konsepsi tawakal. Baru hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam konsepsi ma'iyatullah atau ma'allah yang kita katakan tadi, ini terrefleksi di dalam dua tempat. Ada yang namanya ma'allah ammah, yaitu kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluk dengan ilmu penglihatan, pendengaran, dan pengawasannya.
ada ma'allah khassah, yang mana kemudian kebersamaan Allah yang dikhususkan bagi hambanya yang mukmin berupa adanya pertolongan, perlindungan dan jaminan Allah terhadap mereka. Maka kita berharap kita mendapatkan keduanya. Bahwa di satu sisi kita kemudian meyakini ada kebersamaan Allah di dalam aktivitas kerja kita, dan di sisi lain kita merasakan pertolongan Allah di dalam aktivitas yang kita lakukan. Sampai di sini bisa diikuti? Lanjut. Maka kalau kita sudah memahami konsepsi Allah ini dengan baik, maka sebetulnya nanti kita akan sampai kepada tahapan implementasi bahwa ternyata Allah atau bekerja Allah itu sangat dekat dengan konsepsi ihsan, dengan konsepsi takwa. Karena ketika seseorang bekerja dengan sebaik-baiknya, maka itu disebut dengan konsepsi ihsan. Bekerja memenuhi ukuran-ukuran yang Allah tentukan, dan dia kemudian menghindari rambu-rambu yang dilarang, itu diantaranya adalah konsepsi takwa. Maka bekerja sama Allah di sini, kalau kita lihat ada beberapa nas-nas di dalam Al-Quranul Karim yang kemudian menegaskan tentang pentingnya sama Allah. Karena di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik dari kepadanya. Dan dia bersama kamu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Inilah konsepsi Allah, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu bersama Allah itu bukan cuma di masjid. Bersama Allah bukan hanya pada saat ngaji, tapi ketika saat kita bekerja, saat kita bernegosiasi, saat kita bertransaksi, maka Allah berada dimanapun kita berada. Dan inilah yang Allah tegaskan, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Maka oleh karena itu, di dalam ayat yang lain, bahwa kebersamaan Allah, Allah akan berikan pertolongan dan kebersamaan kepada mereka yang melakukan kebaikan. Nah, ini ada di dalam surat 16 An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi selama pekerjaan kita itu bernilai kebaikan dan ketakwaan, maka Allah akan bersama kita. Pengen atau tidak kita kalau bekerja diiringi dengan kebersamaan Allah? Sangat. Karena apa? Dalam satu hadis qudsi, kalau Allah sudah bersama kita, maka pandangan Allah akan menjadi pandangan kita, pendengaran kita akan menjadi pendengaran Allah, dan seterusnya. Artinya apa yang dimaksudkan bukan secara fisik, secara zahir, tapi apa yang akan kita lakukan akan selalu terbimbing dengan nilai-nilai ilahiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam konsepsi hal lainnya, bahkan ada sebuah hadis qudsi. Kalau kita niatkan tadi Pak Panca ya, alhamdulillah ya, kelihatan semangat sekali ya Pak ya. Bahwa katanya kita bekerja adalah ibadah. Nah, ini saya ingin sampaikan. Karena ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang sebuah hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman, "Ya bani Adam, tafarra' li ibadati." Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Pasti aku akan memenuhi dadamu. Amla sadraka dina. Wa asudda faqraka, dengan kecukupan dan menutupi daripada kefakiran. Akan tetapi jika engkau tidak melakukannya, wa illam taf'al, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan dan tidak menutupi kefakiran. Ternyata kalau kita kerja dengan nilai ibadah, maka Allah menjanjikan dengan kecukupan dan menutupi kefakiran kita. Tapi kalau kita hari ini bekerja tanpa ada nilai spiritualitas bahwa kita bekerja sama Allah, maka bukan tidak mungkin, maka dada kita akan selalu tersibukkan dengan selain Allah. Dan di dalam konsep tazkiyatun nafs, seseorang yang terlalu sibuk selain daripada Allah, maka cenderung hatinya mengalami kotoran-kotoran,
bahkan menjadi rusak, dan bukan tidak mungkin bahkan membawa kepada kematian. Dan ini tidak menutupi kefakiran kalian. Selalu kurang. Maka alhamdulillah kalau yang hadir hari ini insya Allah berapapun penghasilan yang sudah kita terima, kita syukuri atau tidak? Syukuri. Alhamdulillah. Ya kelihatan wajah-wajahnya penuh kesyukurannya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, maka ternyata konsepsi hijrah prestasi yang kita lakukan, selain konsepsi ada ma'allah di situ, kita perlu tahu juga bagaimana kunci kesuksesan kita bekerja sama Allah. Dan salah satunya hal ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kunci kesuksesan itu bisa kita miliki? Pertanyaannya hari ini kalau di-share berkenan atau tidak? Mau atau tidak? Mau aja mau banget? Banget dingin? Oke, supaya mau banget, mau pingin, saya pengen cek yel-yelnya sekali lagi. Tadi gimana Mas? Silakan. Iya. Oke, saya akan bilang telkom dulu ya. Tempatnya Surya. Telkom Group. Telkom Group. Telkom Group. Oke, takbir. Kita semua kan mengakomodir ya, mengakomodir. Baik, kenapa? Karena di sini insya Allah adalah salah satu kunci yang akan kita sampaikan di siang hari ini. Dan insya Allah itu masuk di bab kesuksesan Allah. Jadi ini dalilnya. Dan kalau kita lihat dalil ini yang nanti mendorong kepada personal improvement, spiritual improvement, dan social empowerment. Ada 3 kata kunci. Silakan buka surat Fatir. Fatir ayatnya 29. Kalau nggak ada, saya buka di sini aja boleh ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, inilah mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Hari ini kalau saya tanya, yang namanya kita dagang, kita usaha, ada peluang ruginya atau tidak? Kadang-kadang sering atau jarang? Bisa jadi sering. Tapi ternyata ada perniagaan yang kalau kita lakukan itu nggak pernah rugi. Mungkin apa enggak? Kenapa sangat mungkin? Karena Allah yang mengatakan. Bukan kata Ustaz, tapi karena Allah yang berfirman. Maka dari sinilah konsepsi kalau kita hari ini ingin menjadi orang yang menang, yang menggapai kelompok muflihun, yang menjadi orang-orang yang memiliki label al-falah di dalam kehidupannya, dengan hijrah prestasinya itu fokus pada 3 hal. Dan kalau kita lihat spiritualitas itu diambil dari ayat ini, bahwa orang yang berniaga dengan Allah dan tidak pernah rugi asalkan dia punya 3 syarat. Yang pertama adalah alladzina yatluna al-kitab, yaitu mereka membaca Al-Quran. Dan dari konsepsi ini, bagaimana muncul keinginan meningkatkan kualitas diri untuk selalu belajar ilmu baru dan mengambil pemahaman-pemahaman baru didasari dengan bimbingan Allah Subhanahu. Sehingga kita kumpulkan bahwa orang yang gemar membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dia sedang membangun personal improvement dirinya. Orang yang mau baca Quran, orang yang rajin dekat dengan Al-Quran, dia meningkatkan kapasitas. Tinggal pertanyaannya, hari ini kalau kita baca Quran, kira-kira sehari semalam berapa kali khatam? Berapa kali khatam Bapak Ibu? Oh, mungkin pertanyaannya diulangi sedikit tadi. Sehari semalam berapa juz? 1 juz. Alhamdulillah. Ya, ada namanya komunitas one day one juz. Tapi paling tidak kalau bisa dibuat 1 grup bisa ya. 1 grup, kemudian 30 orang, 1 hari 1 juz. Karena insya Allah kita 2 bulan ke depan, kurang lebih 60-an hari ke depan kita akan masuk bulan suci. Dan di antara nama lain bulan suci Ramadan adalah Syahrul Al-Quran. Maka kalau kita lihat Ramadan lalu berapa kali kita khatam?
Sekali. Sekali, ya. Mungkin ini sudah hampir mendekati sebagaimana Imam Syafi'i, ya. Kalau Imam Syafi'i 1 kali Ramadan 60 kali khatam. Jadi kalau kita 1 kali, beliau 60 kali, kira-kira bedanya jauh atau bedanya dikit? Jauh. Jauh begini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya perlu katakan ini? Karena dari proses membaca, seseorang akan mulai senang untuk proses memahami Al-Quran. Kalau dia sudah senang memahami Al-Quran, dia akan enjoy menghafal Al-Quran. Dan kalau dia sudah hafal Al-Quran, maka bukan tidak mungkin ada keinginan mengaktualkan apa yang sudah dia pahami dalam bentuk amal, dan dia senang untuk mendakwahkan. Karena apa? Di dalam Al-Quran, subhanallah, Allah janjikan bagaimana menjadi orang-orang yang sukses. Dan nanti kita akan lihat. Dan di satu sisi, mereka yang jauh dari Al-Quran, ternyata ini akan menghantarkan kesengsaraan-kesengsaraan di dalam hidupnya. Setidaknya ada 3 bahaya kalau hari ini kita jauh dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan, menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hari ini kalau seorang itu lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa. Dan itulah orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Adalah mereka orang yang tahu bahwa berjudi itu haram, bahwa bermaksiat itu dosa, tapi dia masih senang melakukan perbuatan-perbuatan itu, walaupun dia tahu itu adalah menghadirkan kemurkaan dari Allah SWT. Ini orang fasik. Bahkan bukan hanya itu, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang amat murah, yaitu Al-Quran, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Artinya pilihannya begini, kalau hari ini kita tidak dengan Al-Quran, maka kita bersama. Hari ini kira-kira bersama Quran atau bersama syaitan? Alhamdulillah. Sama teman-teman. Karena mereka yang ketika jauh dari Al-Quran, maka syaitan itu akan menghembuskan hal-hal yang jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Wa'iyyazubillah, karena hari ini zamannya zaman penuh fitnah. Terakhir ada sebuah artikel itu di Hong Kong, ada sebuah pagelaran konser musik, di mana kemudian di antara salah satu hadis Nabi, tanda-tanda kiamat kubro adalah ketika khamar, kemudian zina, kemudian riba itu berlaku secara terang-terangan. Nah, yang di Hong Kong ini adalah sebuah pagelaran musik. Yang namanya pagelaran musik, maka di situ bermacam orang. Bahkan di situ wa'iyyazubillah, ada 2 orang yang mereka satu pasangan, mohon maaf, bahasanya mereka berhubungan di hadapan banyak orang. Bahkan ketika dihampiri oleh petugas keamanan, mereka tidak merasa risih dengan hal itu. Dan ini adalah sebetulnya semakin dekat kita dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan inilah yang kita katakan, Al-Quran membimbing kita kepada kemuliaan. Kalau kita melihat hal seperti itu, apa yang membuat dia lebih mulia daripada hewan ternak? Hewan ternak itu melakukan itu di mana saja. Tapi manusia dengan bimbingan Al-Quran, maka menjadi mulia, karena dengannya dia mengikuti apa yang menjadi sumber kemuliaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan bukan hanya ini. Orang yang jauh dari Al-Quran, hidupnya sempit, bahkan di akhirat akan dibangkitkan dengan mata yang buta. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan himpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka kita berlindung kepada Allah SWT agar menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Karena ketika kita jauh dari Al-Quran, hidup kita akan terasa sempit. Maka orang yang kemudian hari ini lagi merasa sempit, lagi galau, gelisah, salah satu obatnya ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran membimbing kita kepada kemuliaan. Nah, ini surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kalian tidak memahami? Hari ini karena kita menjadi lemah karena kita jauh dari Al-Quran. Tapi kalau kita hari ini mau menggali apa yang ada di dalam Al-Quran, Masya Allah,
Makanya ada satu penafsiran Al-Quran Juz Amma oleh teman-teman Salman ITB. Di Gramedia sudah ada bukunya Tafsir Salman, di mana di situ kemudian mereka yang hadir ketika menafsirkan ada ahli ulum syar'inya, kemudian ada ahli bahasanya, kemudian ada ahli biologinya, ada ahli semantiknya dan segala macam. Maka jadi satu juz amma itu tebalnya seperti ini. Tapi menarik ketika dibahas tentang bagaimana ayat-ayat Al-Quranul Karim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Dibahas dari ilmu ilmiahnya. Dan subhanallah, ini kalau untuk referensi teman-teman yang haus dengan knowledge, ini insya Allah bisa menjadi salah satu referensi. Wa ila samai kaifa rufi'at, bagaimana kemudian langit-langit itu ditinggikan. Dan ma'asyiral hadirin, hari ini kita menjadi lemah karena kita jauh dari Allah. Maka hari ini kalau Telkom ingin menjadi kuat, keluarga kita ingin menjadi kuat, bahkan pribadi kita menjadi lebih kuat, harus lebih dekat lagi kepada Allah. Dan Allah bahkan menegaskan di dalam surat At-Takwir ayat 27-29, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa saja di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta. Jadi hari ini selain kita ikhtiar, Allah menghendaki pertemuan ini terjadi, betul atau tidak? Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk tetap berada di jalan yang lurus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut? Lanjut. Karena pada dasarnya Al-Quran adalah panduan untuk perubahan. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini adalah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kita untuk menempuh jalan yang lurus. Kita kan kalau sholat minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka sebetulnya petunjuk jalan lurus itu ada di dalam Al-Quran. Bagus ya. Kenapa kita katakan ini baru satu tahapan? Karena ada tahapan yang kedua, bahwa setelah yatluna kita, yang di situ esensinya adalah personal improvement, maka seseorang itu perlu dikuatkan lagi kapasitas spiritualitas. Dan ini ada di dalam wa aqamus shalah, sehingga spiritual improvementnya itu terbangun. Karena as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Bahkan di dalam kondisi hadis Nabi yang lainnya, bahwa yang dikatakan salat itu adalah imaduddin, salat itu tiang agama. Maka barang siapa yang menegakkannya, dia menegakkan tiang agama. Kalau dia meninggalkannya, maka dia meruntuhkan agama. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena itu adalah amal yang menjadi pelegitimasi amal-amal kita lainnya di yaumul hisab. Kalau salat kita baik, insya Allah maka yang lain juga akan ikut menjadi baik. Tapi kalau salat kita berada dalam kondisi bermasalah, bukan tidak mungkin yang lain juga akan ikut bermasalah. Maka hari ini efek salat, karena sholat yang terbaik itu adalah ketika kita lakukan dengan khusyuk. Pertanyaannya, sholat zuhur tadi kira-kira khusyuk atau tidak? Khusyuk atau tidak? Ukuran khusyuk itu seperti apa? Tenang, ya, tunduk, taat gitu ya. Ya termasuk yang ngaji hari ini kira-kira khusyuk atau tidak? Bahkan ada yang semakin khusyuk, semakin tunduk, ujung-ujungnya sujud ya kan? Nah itu namanya tidur, beda tipis ya. Jadi ya nanti satu saat kita bahas, ada 6 tips yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana menggapai sholat yang khusyuk. Salah satunya adalah al-fahm. Kita sholat itu paham apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan. Maka insya Allah ini adalah satu anak tangga sebelum daripada hal-hal yang lain. Tapi intinya, efek sholat itu akan terasa dari apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat seseorang itu benar, maka dia akan menjauhi perbuatan maksiat. Dia nggak mau tuh yang namanya tiba-tiba membuat sebuah perhitungan yang berbeda dengan realitas yang ada.
Dia nggak mau tuh ngambil jalan belakang agar kemudian targetnya bisa tercapai. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha melihat dimanapun dia berada. Termasuk di dalam keluarga kita. Makanya yang diperintahkan Allah SWT kepada kita, salah satunya adalah perintahkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, ya, menjadi orang-orang yang membawa kebaikan, yang kemudian memberi efek bukan hanya kepada kita, tapi juga keluarga kita dan orang-orang sekeliling kita. Karena apa? Ketika kita membawa efek yang buruk, ini hadisnya tadi sudah dilihat sebagiannya, yaitu barang siapa yang membuat sebuah sunnah yang jelek, perbuatan yang jelek di dalam Islam, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelah tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Jadi kalau kita memberikan contoh yang jelek, pekerjaan yang buruk, yang mengundang dosa dan kemurkaan Allah, diikuti orang lain, maka kita dapat dosanya. Tapi kita pengen, justru yang kita lakukan adalah memberi contoh yang sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Demi Allah, jikalau Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu, hal itu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Jadi kalau unta merah sekarang di sini nggak terlalu buat kita exciting, ya. Kalau di zaman Nabi, unta merah itu kurang lebih ya kendaraan mewah seperti inilah. Walaupun ini sekarang sudah tidak terlalu mewah, ya, karena ini dibuat selainnya beberapa tahun yang lalu. Tapi ala kulli hal, ya mungkin kalau sekarang yang warna merah, kalau yang labelnya itu kuda jingkrak atau yang banteng ngamuk, ya kan? Kalau kuda jingkrak itu apa? Kalau yang banteng ngamuk, ya itu paham, ya. Jadi kalau kita ngajakin orang, ternyata dia kemudian dapat hidayah di sisi Allah, itu lebih hebat daripada kita punya Lambo ataupun Ferrari. Pertanyaan hari ini, kita sudah punya Ferrari atau Lambo belum di rumah? Nggak pingin, Pak. Hah? Nggak pingin. Nggak pengen? Alhamdulillah. Kenapa? Jadi pengennya apa? Pengennya ngajakin orang dulu, ya. Maksud saya, hari ini orang kadang-kadang kalau sudah naik ini kan kadang-kadang saya hebat. Tapi ternyata ini walaupun harganya mahal, lebih mulia lagi kalau kita ngajakin orang kepada jalan hidayahnya Allah SWT. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini yang tadi saya sampaikan. Di dalam keluarga pun yang kita dorong adalah bagaimana kita mendorong keluarga kita mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Karena apa? Sholat bukan part time, bukan sometime, bukan no time, tapi harus full time, harus on time, kalau bisa overtime, sebab mati anytime. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penegas. Kenapa? Karena sholat ini bagaimana kita mendapatkan kenikmatan berdialog dengan Allah SWT. Baik, masyaallah hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu dekat dengan manusia dan terus menyertai manusia adalah hukum dasar kehidupan. Karena Allah itu dekat dan selalu menyertai kehidupan manusia. Maka ketika kita sholat, salah satu bagaimana kita bisa merasakan khusyuk, rasakan Allah itu dekat. Karena ana inda abdi zannibi, aku sesuai dengan prasangka dari hambaku. Kalau dia merasa dekat, aku akan lebih dekat daripada apa yang mereka sangkakan. Tapi kalau merasa aku jauh, aku lebih jauh dari apa yang mereka perkirakan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga. Kalau tadi sudah ada personal improvement, yang kedua spiritual improvement, yang ketiga adalah social empowerment. Karena kriteria seseorang itu sukses, kalau hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Maka disinilah kalau kita lihat wa anfaqu mimma razaqnahum, ini adalah merupakan sebuah perintah yang luar biasa. Karena apa? Karena ternyata tidak semua kita mudah untuk melakukan hal ini, betul atau tidak? Giliran hari Jumat, kira-kira yang namanya kotak amal itu jalannya cepat kayak di jalan tol apa macet kayak di jalan kita depan ini? Cepat. Kenapa cepat di jalan tol? Ya karena begitu sampai geser, nggak berhenti. Tapi insya Allah kalau di Telkom internasional targetnya aja 400 triliun pasti macet. Berhenti, ya. Masukin berapa ratus dolar, ya. Berhenti, masukin berapa juta dan sebagainya. Amin. Kenapa kita katakan demikian? Nih, kata Allah SWT, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki ataupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan rezeki, jauh dari jodoh, mungkin sedang sakit, sedekah adalah salah satu jalan bagaimana kita mendapatkan berkah.
Dan ma'asyiral hadirin, kalau kita bandingkan bahwa ternyata tidak semua yang hari ini kita miliki ini punya kita, betul atau tidak? Karena kita ini cuma punya purpose right, not property right. Ya, karena kita ini apa yang kita punya hak milik Allah, bukan punya kita. Maka termasuk rezeki. Maka bagaimana kemudian Nabi SAW menggambarkan tentang dunia? Demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya ini ke lautan. Perhatikanlah, jari tersebut kembali membawa banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Maka belum tentu yang ada di dompet kita hari ini, yang ada di tabungan kita itu punya kita, belum tentu. Tapi harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu sudah pasti dengan izin Allah menjadi milik kita, dan itu akan menjadi investasi akhirat. Maka kalau kita lihat bagaimana generasi-generasi sebelum kita itu berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, tapi jangan jadikan dunia di dalam hati kami. Karena hati ini kecil, sempit. Kalau dunia yang besar dimasukkan hati yang sempit, akhirnya hati ini tidak akan bisa mendorong kita kepada kebaikan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang hal ini bahkan Nabi SAW mengabarkan ada 7 investasi akhirat jangka panjang. Nah ini nanti lain waktu kita akan bahas, karena itu satu materi sendiri. Dibuat materi khutbah Jumat, 1 kali pertemuan bisa. 1 materi ta'lim siang, insya Allah bisa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan 7 hal yang penghalanya mengalir kepada hamba, sementara hamba itu di dalam kebunnya telah meninggal dunia. Yang pertama, dia mau mengajarkan satu ilmu. Hari ini kita paham satu ilmu, kita ajarkan, insya Allah selama datang manfaat itu mengalir kepada kita. Yang kedua, mengalirkan satu sungai. Karena di dalam sungai itu ada sebagian saudara-saudara kita yang menggantungkan mata pencahariannya melalui sungai. Ada yang menggali sumur. Salah satu yang menarik adalah kisah sumur Raumah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang hari ini bahkan nomor rekening atas nama Utsman bin Affan itu masih ada di salah satu bank yang ada di Saudi Arabia. Dan kita lihat bagaimana perjuangan beliau memiliki sumur dan kemudian mewakafkannya. Maka hari ini subhanallah, kalau hari ini kita punya apa yang ada di kantong, apa yang ada di investasi kita, mungkin itu hanya punya kita. Tapi kalau kita berikan kepada orang-orang yang lainnya, saudara-saudara kita yang lainnya, maka selama mereka mendapatkan manfaat, kita pun akan mengalir manfaat. Atau yang menanam sebatang kurma, menanam pohon. Maka Sayyidina Umar mengatakan, hari ini aku tidak tahu siapa yang nanam kurma. Maka oleh karena itu, kalau kalian memegang satu benih kurma, tanamlah, walaupun kalian tidak akan memakan. Membangun sebuah masjid, barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan gantikan dengan rumah yang serupa di surga Allah. Kemudian mewariskan, membagikan sebuah mushaf Al-Quran. Maka kalau hari ini insya Allah kita berkesempatan ke tanah suci Haramain, maka salah satu hal yang ingin kita bawa adalah ketika datang ke museum Al-Quran, kita beli kan, percetakan Al-Quran, kita beli Al-Quran, kita wakafkan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Dan selama orang baca Quran, maka selama itu telah mengalir pahala membaca Al-Qurannya sampai kepada. Dan yang terakhir, atau meninggalkan seorang anak yang mendoakan setelah ia meninggal. Maka ini adalah 7 aset yang kalau kita lihat adalah bagaimana nilai sosialnya itu terbangun dengan luar biasa. Dan ma'asyiral hadirin, termasuk kalau kita tadi singgung masalah sedekah pohon. Hadis Nabi, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu burung memakannya atau manusia atau hewan kecuali akan mendapatkan sedekah karenanya. Dan hari ini banyak lembaga-lembaga yang menawarkan program sedekah pohon dan lain sebagainya. Maka ini bisa salah satu wasilah bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, sebagai sebuah penutup, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, the world is vehicle for you. If you drive it, it will deliver you to your destination. If it drives you, you will be destroyed. Dunia adalah kendaraan bagi Anda. Jikalau Anda mengendarainya, itu akan mengantarkan Anda kepada tujuan yang ingin Anda capai. Tapi kalau dunia yang mengendarai Anda, maka Andalah yang justru akan hancur. Oleh karena itu, sebagai sebuah penutup, ma'asyiral hadirin dirahmati Allah, manusia akan sukses jika ia bersandar dan bertawakal pada Allah dalam segala usaha dan kehidupannya, termasuk kita bekerja. Dan yang menjadi kunci adalah mengikuti hawa nafsu adalah pangkal kegagalan. Sebaliknya mengekang hawa nafsu dengan takwa adalah pangkal kesuksesan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan di sisi yang lain, bila tidak mau bekerja bersama Allah, maka bukan tidak mungkin syaitanlah yang akan menyertai pekerjaannya. Bila kita dapat bekerja bersama Allah, kita akan menganggap kerja sebagai sebuah kehormatan. Dan menjadi sebuah kehormatan, saya bisa bersama dengan Bapak Ibu 1 jam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembali kepada Ustaz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sesuai dengan bobot badan. Ilmunya juga sangat berbobot, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kalau ada waktu untuk tanya jawab mungkin sambil menunggu waktu asar, silakan. Ada? Silakan Ibu. Saya mau tanya Pak Ustadz, jadi misalnya kita sudah lewat lembaga gitu ya, kita niatnya mau sedekah, tapi yang nggak tahu lembaga itu mengerjakannya benar atau enggak, dengan sesuai maksudnya aturannya atau enggak, itu gimana Pak Ustadz? Ada lagi? Silakan. Pertanyaan pertama. Ada yang kedua? Silakan Ibu. Mau nanya soal baca Al-Quran. Kalau misalnya tiap hari kan kayak kita pasti baca Al-Fatihah gitu, atau enggak surah kursi kan juga termasuk ayat Al-Quran, itu termasuk ke dalam hitungan baca Al-Quran enggak? Oke. 3 mungkin dari bawah-bawahnya. Silakan. Terkait dengan definisi menurut versi SCM pekerjaan kita bisa dinamis diperjelas. Baik, ada 3 penanya. Yang pertama berkait dengan sedekah, yang kedua tentang membaca Quran, dan yang ketiga tentang kerja dinamis. Enggak sedekah, Ustaz. Baik. Sudah cukup kan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah terkait dengan sedekah ke lembaga ya Bu ya. Saya duduk nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya sedekah itu proses awalnya sudah kita lakukan, niatnya sudah, amalnya sudah kita lakukan. Tinggal selanjutnya adalah kalau kemudian lembaga itu tidak menyalurkannya, apakah salah di kita atau salah di lembaga? Maka saya katakan itu bisa jadi salah di lembaga. Kecuali kalau kita tahu lembaga itu sudah tidak amanah, kemudian kita masih menyerahkan amanah kita, maka kita akan bersama-sama dalam hal itu. Maka oleh karena itu penting, insya Allah pilihan hari ini banyak. Yang mungkin saya yakin teman-teman di Telkom Internasional juga sudah punya jalur-jalur tertentu di mana kita bisa memberikan kepada lembaga-lembaga yang profesional dalam menjalankan amanah sedekah kita. Dan untuk itu ya kembali kepada keyakinan. Kalau kita yakin bahwa ketika kita melakukan hal itu karena Allah dari jalan yang baik, kita sudah sampai dapat pahalanya. Kemudian dia khianat, itu tanggung jawab lembaga tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Yang kedua, apakah dianggap membaca Al-Quran? Ya, yang namanya membaca Al-Quran berarti semua firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, termasuk Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, ayat kursi. Dan ini bisa kita jadikan sebagai wirid Al-Quran. Maka ada, kalau kita lihat ada yang namanya wirid Al-Maghfurat, ada yang kubro, ada yang sugro. Nah yang kubro itu kumpulan dari ayat-ayat Al-Quran yang memang itu disampaikan oleh Nabi SAW memiliki kelebihan-kelebihan daripada ayat-ayat yang lain. Walaupun upaya kita sebisa mungkin minimal kita baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz. Tapi kalau di waktu-waktu tertentu kita ingin mendawamkan, membaca ayat kursi, membaca surat-surat tertentu, silakan. Bahkan termasuk seperti malam Jumat. Malam Jumat itu utamanya baca surat apa Bapak Ibu? Al-Kahfian. Jadi kalau sebagian kita masih suka baca surat Yasin juga baik karena dia adalah salah satu fadilahnya jantung Al-Quran. Tapi keutamaan yang utama ketika dibacakan di waktu malam Jumat adalah surat Al-Kahf. Wallahu a'lam. Kita mau tidur agar kita terhindar siksa kubur, wirid dengan membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk. Maka ini bagus. Kita ingin memulai aktivitas kerja kita, baca surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah supaya Allah mudahkan rezeki kita. Bisa. Namun kita baca dari awal sampai akhir itu juga menjadi sebuah kesempurnaan. Wallahu a'lam. Ya, yang terakhir, kenapa bekerja sama Allah itu mendorong kita dinamis? Karena kita tidak akan pernah merasa cukup puas dengan apa yang sudah kita peroleh hari ini. Karena kita ingin masih memberikan yang terbaik di dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini kalau kita kaitkan, sebetulnya bagaimana mendorong itu menjadi hasil yang terbaik? Kata kuncinya sederhana.
Yang paling melelahkan adalah menuntut orang lain berubah. Maka kalau tadi ada hijrah prestasi, maka kata kunci yang utama, tuntutlah diri berubah, maka yang lain insya Allah akan ikut. Hari setelah ikut taklim, wah proses bekerja kita jauh lebih memiliki nilai-nilai pemaknaan, sehingga kerja kita lebih menjaga dari hal-hal yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Maka ini akan membawa efek. Wah, teman kita bilang, gara-gara ngaji kemarin nih kayaknya mereka bekerjanya soleh-soleh semua. Subhanallah. Karena memang dari wajahnya wajah ahli surga yang kelihatan. Amin ya robbal. Apalagi Pak Panca ya, insya Allah ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seseorang yang memiliki pemahaman konsepsi bekerja sama Allah itu akan dinamis. Dia akan terus bergerak untuk menghasilkan yang terbaik untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kita khawatir karena Allah bersama dengan kita. Dan ini nanti ya sebagian dari informasi yang kalau nanti dilanjutkan insya Allah bisa berhubungan dengan Ustaz Asep. Dan kalaupun kita berhubungan di dunia maya, setidaknya follow akun @zulfikarullah. Jadi insya Allah ini salah satu bagian dari memperpanjang tali silaturahim. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Zul dan juga Bapak Ibu sekalian. Sudah waktu masuk sholat asar, kita sudahi. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh sahabat, bahwa barang siapa yang tidak disibukkan dengan ketaatan, sudah pasti akan disibukkan dengan kemaksiatan. Maka hijrah prestasi bukan hanya sebatas berhasil, tapi bagaimana keberhasilan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Maka konsep bekerja sama Allah harus selalu tertanam dalam diri kita, bahwa ketika kita bekerja ada Allah yang mengawasi, ketika ada kesulitan ada Allah yang selalu membantu kita. Jadi bagi seorang muslim, hidup ini selalu bahagia, selalu enjoy, selalu tenang, dan mudah-mudahan kita diberikan ketenangan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas kembali. Insyaallah ada beberapa hal nanti saya sharing di grup. Nanti mungkin yang belum menuliskan nomor handphonenya, WhatsApp-nya, silahkan ke Mas Haji. Nanti kita invite di grup kelas inspirasi ini. Nanti akan ada banyak insert-insert tambahan selain dari yang disampaikan di materi kita. Insya Allah materinya bisa di-share juga ya saja. Nanti kita share di grup kita. Terima kasih. Saya Asep Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.